Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Heri Joko Paryono, calon guru penggerak dari Kabupaten Banjarnegara, unit kerja SMK Negeri 1 Bawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah layaknya kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Kemudian, apa yang saya berikan pada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang harus sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selanjutnya, pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas yang terpusat pada peran guru sebagai pendidik. Selanjutnya, dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan hanya mengajar dan memberikan tugas. Kemudian yang terakhir, siswa cenderung saya perlakukan sama, padahal setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru harus bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, di dalam pembelajaran, guru harus menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu dengan menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit atau kebiasaan agar anak menjadi pembelajar sejati yang selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, serta suka dan senang membaca. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran harus berlandaskan sistem Among. Artinya, siswa harus diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek, karena siswa adalah pusat pendidikan. Kemudian yang keempat, di dalam pembelajaran, guru tidak boleh melakukan paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat secara lahir maupun batin. Kemudian yang terakhir, guru harus bisa mengintegrasikan budaya lokal dalam kegiatan pembelajaran sehingga proses transformasi pendidikan karakter berjalan dengan baik. Hal-hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, saya akan menerapkan strategi pembelajaran di kelas yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, saya harus memberi ruang kepada anak untuk bisa berekspresi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, saya harus bisa mengimplementasikan trilogi pendidikan ala Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Artinya, saya harus senantiasa memberikan keteladanan kepada anak-anak kapan saja dan di mana saja. Kemudian, saya juga harus bisa memberikan motivasi dan memposisikan diri sebagai teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Kemudian yang terakhir, saya harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya.